Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Di video kali ini aku pengen memberikan kabar bahagia gitu ya. Sorry pakai masker, tadi baru aja dari klinik Sarangan Medika. Itu adalah klinik dokter spesialis obgyn, dokter Naninita. Jadi emang aku mesti konsulnya di beliau gitu ya. Kenapa di video kali ini adalah kabar bahagia? Karena setidaknya apa yang kemarin itu udah diusahakan akhirnya berbuah manis. Positif belum ya, belum sejauh itu sih sebenarnya, tapi setidaknya ada kabar yang ya membahagiakan lah gitu, yakni terkait dengan kondisi ovumku. Jadi dulu itu dikatakan pokoknya selama berbulan-bulan dari awal aku periksa di dokter Anita, bulan-bulan dari mulai bulan September itu ya, setiap kontrol di beliau, yakni kontrol pada hari ke-10 hari ke-10 dari terhitung mulai hari pertama haid ya. Jadi misalnya hari pertama haidnya tanggal 1, maka tanggal 10 aku harus kontrol ke dokter Anita untuk pemeriksaan transvaginal. Jadi akan dimasukkan satu alat gitu ya, kayak tongkat, kemudian dia dilapisi oleh kayak gel gitu supaya memudahkan masuk, kemudian dimasukkan melalui vagina kita, Nah, untuk itu pas dimasukin itu kita kayak posisinya kakinya ditekuk gitu ya, terus habis itu dibuka lebar sehingga gampang dimasukinnya. Terus kita nggak boleh mengkontraksikan si alat itu, jadi harus serileks mungkin. Dan emang sih kalau sama dokter Anita tegas gitu ya, tapi ya itu enak-enak aja sih buat saya ya. Terus pemeriksaannya seperti itu. Dan kalau dulu teman-teman, jadi sebelum hari ini maksudnya pemeriksaannya dulu tuh, hasil pemeriksaannya itu selalu ovumnya dibilangnya terlalu kecil, jadi di bawah normal gitu. Nah, sehingga ketika dibuahi pun kurang maksimal. Biasanya saya kenapa kok si ovumnya itu pada hari ke-10 belum matang sempurna, karena siklus haid saya itu cukup panjang dulunya gitu, sekitar 6 minggu. Jadi dalam waktu 10 hari itu biasanya emang belum matang si sel ovumnya. Tapi kalau sekarang, jadi ini wajahnya berseri-seri ya. Jadi tadi itu pas pemeriksaan, meskipun lagi COVID seperti ini ya, jadi harus pakai masker, harus pakai hand sanitizer, terus dokter dan juga perawatnya harus pakai full APD gitu. Tapi ya nggak apa-apa, semuanya dilakukan aja gitu ya. Dan alhamdulillah pas pemeriksaan transvaginal, terus kata dokternya, wah hasilnya optimal nih gitu. Yeay. Seneng banget guys. Jadi katanya hasilnya optimal, cuma saya kayak nggak begitu denger ya. Jadi saya oh iya dok gitu aja doang. Terus habis itu udah beres pemeriksaannya, terus dokternya nulis di buku kontrol saya, nulis bahwa dikatakan ini ovumnya sudah siap untuk dibuahi guys, akhirnya. Jadi ukurannya udah sesuai. Nih kalau saya lihat di sini ya, sini guys. Nah ini di bawah sini nih, ini nggak begitu kelihatan ya, saya bacain aja. Jadi di bawah sini pada gambar USG-nya itu ada tulisannya follicle bagian L itu left sama right itu. Ukurannya udah 2,56 cm dan yang satunya 2,46 cm. Dan ukuran ini katanya dokter sih normal dan sudah siap untuk dibuahi. Yeay. Nah, terus untuk itu aku dikasih jadwal untuk berhubungan gitu ya. Jadi ini tergantung sama jadwal haid juga, kemudian selang-seling. Jadi kalau hari ini berhubungan, besoknya enggak, lusanya iya, besok lusanya lagi enggak, terus selanjutnya iya, kayak gitu guys. Jadi ini misalnya nih tanggal 1, maka tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7 kayak gitu.
untuk mengoptimalisasi gitu ya keadaan ini supaya tetap bagus. Tadi dokter juga nyampaikan bahwa si suami nggak boleh kecapean, begitu pula dengan saya. Dan ditambah juga sama vitamin, tadi buat suami dikasih Oligocare. Kalau sebelumnya saya juga konsumsi Ovucare dari dokter, dan juga Pinfetil. Pinfetilnya itu 1 kali tiap hari di jam yang sama ya. Kemudian saya minumnya setiap jam 9 malam, sedangkan untuk yang Ovucare itu 2 kali sehari diminum pada saat sahur dan juga berbuka. Nah, begitu pula sekarang pada suami saya. Jadi suami saya dikasih Oligocare itu untuk yang cowok dan dikonsumsi 1 kali saat sahur dan 1 kali saat berbuka. Kemudian di samping itu juga dokter tadi menyampaikan bahwa kalau misalnya nanti sudah berhubungan, jangan langsung bergerak. Jadi 30 menit sesudah berhubungan itu diam dulu gitu. Dan emang sih saya udah melakukan itu ya dari lama, dari belajar juga gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah habis berhubungan, kemudian supaya itunya nggak tumpah gitu ya, ada kemungkinan untuk tumpah, maka kita ganjal pakai bantal di bawah paha gitu. Jadi selama 15-30 menit gitu guys. Nah, sekarang saya juga mau nyeritain apa aja sih yang sudah saya lakukan, setidaknya yang menjadi faktor-faktor yang kira-kira membuat si ovum ini akhirnya matang gitu ya. Padahal kan sebelum-sebelumnya nggak pernah guys di hari ke-10 itu matang. Biasanya tuh kalau saya lihat ya di riwayat-riwayat pengukuran saya nih, di sini kelihatan nggak sih? Ya, di situ. Di situ tuh 1,35 dan 1,12 cm, kan kecil ya, setengahnya dari yang hari ini. Kemudian juga pernah nih 1,63 gitu, kurang 1 cm dibandingkan hari ini. Jadi benar-benar yang hari ini itu optimal guys, ya Allah, senang banget, alhamdulillah. Nah, kemudian lanjut, jadi saya mau ceritain apa aja sih yang udah saya lakukan gitu ya selama ini sampai si ovum ini akhirnya bisa matang di hari ke-10 seperti seharusnya gitu. Oke, jadi yang pertama, ketika hari pertama haid, saya langsung konsumsi jus kurma dicampur dengan air kelapa muda gitu. Nah, si air kelapa muda ini, pilihlah kelapa muda yang masih benar-benar muda guys, yang isinya itu masih kayak iler atau masih kayak ingus gitu ya, masih lembut banget gitu isiannya. Nah, pilih kayak gitu, bilang aja sama penjualnya, Pak, saya mau beli kelapa muda yang masih isiannya masih kayak ingus atau masih lembut banget gitu, bahasa gampangnya ya. Kalau saya nih kan di Malang dan rumah saya sekitaran Suhat gitu ya, jadi saya belinya di deket seberangnya Taman Makan Pahlawan guys, dekatnya Captime. Nah, di situ tuh saya belinya langganan udah ya, sekitar harganya 13.000 satu buahnya. Kalian boleh minta yang masih utuh gitu atau yang sudah diambil isinya dan airnya. Nah, itu di jus sama kurma. Kurmanya 7 butir guys. Jadi di jus itu enak banget sih rasanya. Nah, gambarnya seperti ini nih. Iya, nanti bakal saya post di sini. Tuh, dan rasanya enak, manis, pokoknya nggak ada pahit-pahitnya gitulah ya, kayak obat-obat biasa, ini enak banget. Terus itu di hari pertama haid. Nah, kemudian emang saya udah hampir 3 bulan ini saya nggak pernah konsumsi nasi guys. Jadi saya percaya bahwa siklus saya yang panjang ini akibat ketidakseimbangan hormon saya, hormon estrogen dan progesteron saya kayak gitu. Nah, sehingga diperlukan untuk pengaturan gizi gitu ya, dan juga pola makan ke saya supaya kadar lemaknya itu nggak terlalu banyak gitu, karena estrogen dan progesteron setahu saya ya itu adalah hormon yang juga asalnya dari lemak juga gitu, sehingga saya nggak mau terlalu banyak menimbun lemak yang bisa meningkatkan kadar estrogen dan progesteron ini tidak seimbang kayak gitu, sehingga saya mengurangi konsumsi karbo.
Nah, caranya yang paling gampang untuk mengurangi konsumsi karbo adalah mengurangi nasi putih. Jadi selama hampir 3 bulan ini saya nggak konsumsi nasi putih. Awalnya sih rada nggak kenyang ya, tapi ya diganti dengan konsumsi lauk yang lebih banyak. Jadinya lebih banyak sumber protein dan juga vitamin yang kita konsumsi dibandingkan karbohidrat itu sendiri. Kayak gitu guys. Pokoknya awalnya dikuat-kuatin aja, diikhtiarin, tapi ya alhamdulillah gitu ya. Lama-lama juga udah kebiasaan aja gitu. Kalaupun gak ada nasi ya nggak apa-apa, makan soto ya cuma soto, kuah sama ayam ya udah deh gitu. Terus kalau misalnya tepung-tepungan juga kalau bisa dikurangin guys, karena itu kan juga sumber karbohidrat kayak gitu. Kemudian yang saya lakukan juga tiap malam saya merebus zuriat ya untuk saya. Jadi zuriatnya itu pakai 2 gelas air terus sama 1 buah zuriat. Nah itu direbus sampai airnya tinggal 1 gelas aja. Nah nanti kemudian si airnya itu ditunggu sampai agak dingin, baru deh ditambahin sama madu. Nah, madunya itu kalau saya biasanya 1 sendok atau 3 sendok madu murni ya. Nah, itu dikonsumsi sebelum tidur. Sedangkan kalau saya bangun tidur ataupun sehabis sahur gitu ya, sebelum imsak, sebelum sholat subuh, pokoknya sebelum azan sholat subuh lah gitu ya, saya konsumsi JSR-nya Dr. Zaidul Akbar. Ya nggak tahu sih faktor mana yang membuat kondisi saya atau ovum saya ini menjadi optimal gitu ya ukurannya, tapi setidaknya itulah beberapa hal yang saya lakukan, termasuk dengan mengkonsumsi obat-obatan yang diresepkan sama dokter juga, yakni Pinfetil dan juga Ovocare. Pokoknya apa yang disaranin orang-orang dilakuin, asalkan itu memang baik gitu ya, ya kita lakuin aja. Misalnya mengurangi junk food juga guys. Saya tuh kan orangnya suka banget ngemil makanan-makanan yang hits gitu ya. Jadi kalau ada makanan-makanan kayak gitu pengen aja nyoba, tapi memang beberapa bulan ini mengurangi banget makanan-makanan tersebut. Toh kebetulan juga ini lagi bulan puasa, jadi lagi meredam semua snack-snackan yang tidak sehat gitu ya guys. Dan ayam pun pilih ayamnya ayam kampung aja, jangan ayam yang ternak gitu, karena ayam yang ternak biasanya juga disuntik hormon sehingga dia cepat besar, dan itu juga akhirnya hormonnya kena ke kita juga deh, dan bisa mempengaruhi keseimbangan hormon kita. Iya, semoga aja untuk kalian yang juga punya kondisi yang sama kayak aku, yakni kondisi ovumnya kecil, tidak optimal untuk dilakukan pembuahan gitu ya, maka mungkin kalian bisa melakukan hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, kali aja bermanfaat. Dan untuk kamu yang mungkin saat ini belum promil tapi lagi nonton video ini, yang gak ada salahnya sih dari mulai sekarang kamu menjaga pola makan kamu dan juga mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat gitu ya, sehingga nantinya si hormonmu itu bisa seimbang, dan juga nanti kalaupun lagi mau hamil bisa semuanya lancar. Oke, jadi intinya di video kali ini saya mau menceritakan kabar bahagia itu, yakni ovum saya sudah optimal untuk dilakukan pembuahan. Saya mohon doanya ya, semoga semuanya lancar, prosesnya lancar semuanya, dan bisa akhirnya memiliki buah hati yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun, yang soleh dan juga soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah menonton video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kamu yang membutuhkan video ini. Oke, bye-bye!